Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu sagung dumadi, rahayu nir ing sambikala. Satuhu. Hari ini saya ingin menyampaikan wejangan dari para leluhur Jawa mengenai ngelmu Jawa yang wingit dan gedirisi, yaitu meneng. Wong Jawa kuwi alus, wong Jawa kuwi kebak sasmita. Tidak seperti orang kebanyakan yang mengandalkan kekuatan otot, mengagung-agungkan kekuatan fisik, culas dan liciknya otak, fitnah keji dan adu domba, serta kerasnya suara saat membentak menghardik orang lain. Orang Jawa yang ngerti Jawane tidak demikian. Orang Jawa yang ngerti Jawane memiliki kekuatan rahasia yang tersembunyi di balik sikapnya yang meneng. Wejangan-wejangan atau nasihat-nasihat atau pepatah-pepatah Jawa yang menyatakan wani ngalah luhur wekasane atau berani mengalah saat dihina, direndahkan, disudutkan, difitnah, ya, itu akan hidup luhur dan mulia pada pengakhirannya. Kemudian ada juga ono catur mungkur. Kalau diomongkan orang, dirasani orang, dijelek-jelekan orang, atau orang lain ngomongin orang lain, ya, rasani orang lain, ya, orang Jawa lebih memilih menyingkir, tidak ikut-ikut, tidak mau kumpul-kumpul yang seperti itu. Kemudian menang tanpa ngasorake, ya. Menang tanpa harus merendahkan lawan dan tanpa harus merendahkan dirinya sendiri, tanpa harus menurunkan derajat. Dalam artian apa? Tanpa harus menjadi orang yang tidak terhormat, ya. Orang yang terhormat itu tidak menggunakan kekerasan, tidak menggunakan kekuatan fisik, tidak mengeluarkan caci maki, fitnah, adu domba, ya. Tidak menggunakan culas dan liciknya otak. Orang terhormat menyelesaikan semua masalah secara terhormat dan juga tidak merendahkan orang lain. Kemudian ada lagi nasihat Jawa yang menyatakan yen ono sing ngerasani utawa ngalani diesemi wae, ya. Jadi kalau ada orang lain yang ngerasani, ngomongkan diri kita, menjelek-jelekan kita, memfitnah kita di sekitar, di luaran, ya sudah diamkan saja. Orang Jawa itu meneng itu. Nah, nanti saya jelaskan kenapa kok begitu, ya kan. Semua wejangan-wejangan itu bukan menunjukkan kelemahan orang Jawa, tetapi justru disitulah letak kekuatan orang Jawa. Nah, penjelasannya berikut ini. Mengapa meneng itu menakutkan? Dalam meneng atau diam itu ada hening. Dalam hening itu ada sunyi. Sunya, suwung. Di dalam suwung itulah tersembunyi sumber dari segala sumber kekuatan gaib, dari kesaktian. Orang yang meneng, yang diam, itu mengendapkan semua hal yang bersifat kasar. Meninggalkan, meletakkan semua hal yang bersifat kasar.
Kemudian ia menumbuh kembangkan semua hal yang bersifat halus, termasuk kekuatan alus, ya, kekuatan yang tidak terlihat. Semakin meneng seseorang, ia akan semakin manjing dalam kejaten, dalam kesejatian, dalam kasunyatan, dalam suwung, dalam Sang Hyang Sunyo. Oleh karenanya, maka frekuensi dan energinya akan semakin tinggi dan semakin besar. Ya, frekuensi dan energi spiritualnya akan semakin tinggi dan semakin besar, yang akan mampu mendatangkan segala kebaikan dari berbagai penjuru. Kebaikan apapun itu, baik itu berupa rezeki, keberuntungan, teman yang banyak, dukungan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian akan mampu menolak dan mengembalikan semua bencana, semua hal buruk, hal jahat yang dilakukan orang lain dan ditujukan kepada diri kita oleh orang lain. Orang yang telah menang seperti itu, apabila ada yang berbuat buruk atau jahat kepadanya, maka semua hal buruk dan jahat yang ditujukan, dilakukan kepadanya itu akan berbalik kembali kepada yang melakukan, yang berbuat. Berkali-kali lipat lebih besar dari apa yang dilakukan dan diperbuat oleh orang yang melakukan itu. Apalagi jika orang yang menang itu ternyata memiliki bolo prewangan, poro penderek, atau pelindung, ya, atau makhluk-makhluk dewa-dewa yang melindunginya berada di sekeliling dirinya. Maka semua yang dilakukan, semua hal buruk ya, yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya akan berbalik berkali-kali lipat. Kembalinya hal-hal buruk yang dilakukan oleh orang lain itu dapat disaksikan dalam kehidupan sekarang ini juga. Cepat atau lambat pasti terjadi. Misal contohnya, Anda tidak suka dengan seseorang, lalu memfitnah dia, menjelek-jelekan dia di belakangnya, memprovokasi orang lain untuk tidak suka kepada dirinya, memprovokasi orang-orang lain agar menyingkirkan orang yang tidak Anda sukai tadi. Anda merasa puas dan menang ya, karena orang-orang percaya kepada Anda. Tapi tiba-tiba Anda diberi kabar bahwa Anda dipecat oleh kongsian Anda, oleh rekan bisnis Anda, atau oleh atasan Anda. Dan Anda sejak saat itu tidak memiliki penghasilan lagi dari perusahaan Anda. Setelah itu Anda semakin susah menemukan rezeki, tidak bisa menemukan keberuntungan, sulit mencari jalan mata pencaharian, perekonomian Anda semakin terpuruk, dan lain sebagainya. Maka itu menunjukkan telah kembali kepada Anda hal-hal buruk yang Anda lakukan kepada orang yang tadi Anda fitnah, Anda jelek-jelekan, dan ingin Anda singkirkan. Bukan ia yang tersingkir, tetapi ternyata Anda sendiri yang tersingkir. Kenapa bisa begitu? Padahal orang yang Anda jelek-jelekan itu hanya menang. Nah, kenapa begitu? Ya, yaitu karena yang bekerja adalah jagat ageng ini, semesta, dan juga para penderek bolo prewangannya yang momong dirinya.
itu yang mengembalikan semuanya kepada Anda. Suwargi Eyang Kakung saya, Raden Mas Sarwadi Prabakusuma atau Raden Mas Sarwadi Prabawijaya, pernah menasihati atau mewejang suwargi bapak saya Raden Mas Tridaya Kusuma Sarjana waktu suwargi bapak saya masih muda. Saat itu suwargi bapak saya baru saja menempeleng seorang tentara karena tentara tersebut memukuli adik ya dari suwargi bapak saya ya. Kebetulan adiknya pun juga sudah sedo, yaitu suwargi Raden Mas Setyaji Poncowijaya. Tentara yang memukuli suwargi adiknya, suwargi bapak saya itu ditempeleng bapak saya sehingga giginya rompal semua. Cuma ditempeleng. Bapak saya bisa begitu karena waktu itu beliau memiliki cekelan berupa kul buntet yang beliau peroleh hasil lelaku di Guwa Langse, Segoro Kidul. Nah, suwargi Eyang Kakung saya lantas menasihati suwargi bapak saya begini. Tri, ge opo sing mbok goleki kuwi? Wong kok senengane padu gelut ngantemi wong. Mbok melu ngelmune bapak wae. Bapak kuwi yen ana sing ngonek-ngonekke, ana sing ngalani, bapak mung mesem wae. Wonge engko ngeblak dhewe nemoni bebendu. Yen bapak pengin wong kuwi mati, tangane bapak ora perlu kemlawe. Bapak gur meneng. Wonge ngerti-ngerti mati. Yen kowe kepengin mrene tak ajari. Ya, dalam bahasa Indonesia begini. Tri, apa sih yang kamu cari itu? Orang kok sukanya adu mulut, bertengkar, ya, berkelahi, memukuli orang. Mbok ikut ilmunya bapak saja sini. Bapak itu kalau ditatoni, dilukai, ya, ada orang cari gara-gara dengan bapak, bapak hanya mesem saja. Nanti orang itu akan geblak, ya, akan jatuh, ya, jatuh sendiri, menemui bencana dalam hidupnya. Kalau bapak ingin orang itu mati, tangan bapak tidak perlu kemlawe. Kemlawe itu tidak perlu bergerak, tidak perlu mukul, ya. Bapak cukup meneng. Nanti orang itu akan mati sendiri. Kalau kamu mau, sini bapak ajari. Waktu itu bapak saya menjawab, kula mboten remen ngoten niku. Kula remene kula ngantem wong sekali mati kondang jeneng kula. Dalam bahasa Indonesia begini. Tidak mau. Saya tidak mau begitu itu. Saya sukanya memukul orang sekali saja orang itu mati, lantas terkenal nama saya. Tapi kemudian berjalannya waktu, berjalannya usia setelah suwargi bapak saya banyak merenung, akhirnya membenarkan suwargi Eyang Kakung saya. Dan sejak menyadari itu, suwargi bapak saya mulai mempraktekkan ngilmu meneng dan mengajarkan kepada putra-putranya yang ingin mempelajari ajaran Jawa Kejawen. Nah, sumangga para sederek, para kadang, kita terapkan ngilmu meneng itu tadi. Tidak perlu membalas, biar nanti alam semesta yang membalaskan. Apalagi kalau kita memiliki para penderek bala prewangan. Ya kita nggak perlu bergerak ngapa-ngapain, sudah nggak perlu berbuat apa-apa, diamin saja.
nanti yang menyakiti kita geblak sendiri. Mekaten mugi-mugi migunani. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu sagung dumadi, rahayu nir ing sambikala. Satuhu.